Shalom. Ya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya. Saya biasanya selalu menanyakan ketika saya ingin memulai membawakan perenungan firman Tuhan, saya menanyakan bagaimana kabarnya hari ini? Apa tujuannya? Supaya kita itu bisa sadar keadaan kita hari ini itu sebenarnya seperti apa? Sedang mengalami apa? Sedang merasakan apa? Cenderung setiap kita ketika ditanya apa kabar, pasti jawabnya luar biasa, kabar baik, puji Tuhan. Itu secara otomatis ketika ditanya sama orang, apa kabar? Luar biasa. Tapi banyak di antara kita yang sebenarnya sedang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Karena itu saya selalu bertanya, apa kabar Bapak Ibu? Kita nggak apa-apa kok. Kalau setiap hari itu sesekali waktu kita tidak selalu baik-baik saja, itu tidak apa-apa. Namanya kita manusia, ada kalanya kita mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kita. Nah, pada pagi hari ini saya diberikan tema tentang komunikasi dalam pengampunan. Ya, saya memberikan judul kecil di dalam perenungan firman pada pagi hari ini, mengarah kepada pengampunan. Kita akan lihat apa sih yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kita hari ini. Boleh sama-sama kita langsung membuka ayat di dalam Lukas 15 ayat yang ke-24. Ya, dalam Lukas 15 ayat yang ke-24. Ya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-24 dari terjemahan baru yang kedua. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali, ia telah hilang dan kini ditemukan kembali, lalu mulailah mereka bersukaria. Bapak Ibu, tentu kita sudah familiar ya dengan kisah ini. Ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang, yang kembali. Ya, ini adalah sebuah gambaran yang nyata dan utuh dari cara kerja dosa, penderitaan, dan pengampunan. Next. Ya. Sebelumnya, slide kedua. Ya, berbicara pengampunan, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan tema ini, kita sama-sama setuju ya bahwa pengampunan itu adalah aksi iman yang sulit. Bagian dari kehidupan orang Kristen, bagian dari aksi iman yang sulit, bagi saya sulit. Ya. Kalau kita sampai memiliki aksi mengampuni, itu berarti ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Kita mengalami sebuah luka, kita mengalami sebuah rasa sakit, kita mengalami yang namanya sebuah penderitaan. Ya. Pengampunan itu adalah bagian tersulit dari aksi iman sebagai orang Kristen, ya. Dan masalahnya di tengah dunia yang sudah rusak, yang sudah fall, penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita yang mau tidak mau harus kita jalani, harus kita hadapi. Penderitaan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu, next. Selanjutnya, ya. Di dalam lensa kekristenan, ya, penderitaan itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya realitas dosa dan keberdosaan kita sebagai manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka penderitaan itu muncul sebagai dampak dari dosa itu sendiri. Seperti halnya kita melihat dari kejatuhan manusia pertama, Adam, ya, next, ya. Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa, ya, yang harusnya dia melindungi, mengayomi, mengasihi Hawa, tapi apa yang terjadi? Dia menyalahkan, dia mempersalahkan pasangannya, pendampingnya. Relasi suami istri yang tadinya baik, yang tadinya harmonis, yang tadinya rukun, penuh dengan kasih yang kudus menjadi rusak karena dosa.
Tidak sampai di situ saja, dosa membawa pada penderitaan yang berkelanjutan. Kita sama-sama hafal ya, bahwa perempuan akan mengalami sakit pada waktu melahirkan, laki-laki akan mengalami kesulitan pada waktu dia bekerja, mencari nafkah. Dan dosa itu, penderitaan itu terjadi, dampak dari dosa itu terjadi terus-menerus dari generasi ke generasi. Kain, Habel, dan seterusnya sampai dengan kita pada hari ini. Dengan demikian, di mana dosa itu bertambah, maka penderitaan juga bertambah. Tapi apakah kita mau berhenti hanya pada sampai pemikiran ini? Oh, aku menderita karena dosa. Semua yang terjadi dalam hidup kita, hal-hal yang menyakitkan itu datangnya dari dosa. Lalu kita menyalahkan dosa. Tidak juga. Ya, kita tidak bisa berhenti pada sampai situ saja. Next. Nah, kenapa? Karena penderitaan dan dosa itu adalah sebuah sistem yang saling berkesinambungan dan saling mempengaruhi. Ketika seseorang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, penderitaan ini memantik keinginan-keinginan di dalam diri kita, ya, hawa nafsu yang tidak terkendali untuk memenuhi segala kebutuhan supaya penderitaan itu tidak perlu kita rasakan lagi. Nah, sayangnya keinginan-keinginan ini adalah keinginan-keinginan yang tidak kita tundukkan di dalam Kristus. Sehingga keinginan-keinginan kita ini, kebutuhan-kebutuhan untuk supaya penderitaan itu hilang dan tidak kita rasakan, itu mengarahkan kita kepada dosa. Misalnya, saat seseorang merasa kurang kasih sayang yang layak, yang dia dapatkan dari orang tuanya pada waktu kecil, maka bisa jadi dia akan tumbuh di kemudian hari, ya, menjadi pribadi yang mencari kasih sayang di luar keluarganya dengan cara apapun. Termasuk cara-cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya pada saat orang mengalami dikhianati, ditelantarkan, ya, dikecewakan, dibohongi, ya, oleh orang terdekat atau oleh pasangannya. Kemudian dia akan tumbuh menjadi orang yang bisa saja dia menjadi over controlling, overprotective dalam hubungan yang selanjutnya. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya supaya jangan sampai dia mengalami yang namanya penderitaan atau luka yang sama seperti yang dia alami sebelumnya. Bagaimanapun caranya dia akan memastikan dirinya nggak akan bisa disakiti lagi walaupun orang lain harus tersakiti. Ada sebuah kebutuhan yang muncul dari luka, dari penderitaan yang dialami di dalam hidup kita, yang bisa menggiring kita kepada keinginan-keinginan yang mengarah kepada dosa. Nah, ini masih jauh, belum sampai bicara pada pengampunan. Tapi mari kita sama-sama lihat bagaimana kita bisa mengaplikasikan, kita menyatakan pengampunan yang sesungguhnya, kalau kita tidak lebih dulu mengenali akar kenapa kita harus mengampuni dan bagaimana kita bisa mengampuni. Next. Ya, Bapak Ibu, ini adalah sebuah lukisan, ya saya nggak tahu ya terlihat atau enggak, tapi ya saya coba jelaskan ya. Ini adalah sebuah lukisan yang dilukis sekitar tahun 1661 sampai 669, ya. Dilukis oleh seorang yang bernama Rembrandt. Dia menggambarkan perumpamaan anak yang hilang di dalam lukisan ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan orang yang sedang bersujud, ya, orang yang sedang bersujud itu adalah gambaran dari anak bungsu yang hilang dan telah kembali. Kita sama-sama tahu ceritanya, ya, bahwa anak bungsu, ada seorang bapak memiliki 2 anak laki-laki. Yang bungsu ini meminta untuk dibagikan harta warisan. Ketika dia mendapatkan, dia pergi keluar kota dan dia hidup dalam hawa nafsunya, dia hidup dalam dosa, dia hidup mencari, entah mencari apa. Mungkin ada sesuatu dalam hatinya yang dia cari dengan berfoya-foya, dia hidup dengan hawa nafsunya.
Sampai dia menyadari ketika semuanya itu telah habis, dia nggak punya apa-apa, dia hidup di dalam penderitaan. Kalau dilihat gambarnya ya, anak bungsu itu kepalanya botak ya, nggak ada rambut. Ya. Zaman dulu rambut itu merupakan lambang dari sebuah kehormatan, Bapak Ibu. Ya, lambang sebuah kehormatan. Ketika dia berangkat dari rumahnya, dia pergi ke kota lain, dia masih mengenakan seluruh pakaian dari rumahnya, membawa harta benda dari bapaknya, ya. Dia masih terawat, ya. Dia memiliki perhiasan, masih terhormat. Tapi ketika dia hidup dalam dosa, dia memberikan makanan bagi hawa nafsunya. Dan ketika semua itu hilang, hanya penderitaan yang datang, bahkan sampai kehormatannya. Rambutnya sudah tidak ada lagi, dan kalau dilihat di bawahnya itu ya, dia sampai punya sendal itu sudah tidak layak untuk dipakai, pakaiannya sudah begitu lusuh. Semua harta bendanya sudah hilang, tidak ada lagi kehormatan di dalam diri dia. Tapi hanya ada satu yang tersisa, belati. Ya, belati di sebelah bawah itu ya, di pinggang. Belati itu adalah melambangkan pada waktu itu sebuah identitas dari keluarga. Jadi biasanya pada waktu itu keluarga itu, bapak itu akan memberikan perhiasan, entah cincin, entah belati, untuk menjadi tanda bahwa kamu ini adalah bagian dari keluarga kita. Kamu ini adalah bagian dari keturunan dari keluarga ini, ya. Nah, dia nggak punya apa-apa lagi ketika semua habis, ya. Dia hidup dalam dosanya. Dia memberikan makan bagi hawa nafsunya. Hanya penderitaan yang tersisa. Tapi dia ingat ada satu yang tidak bisa hilang, yang tidak bisa dia buang, belatinya, identitas dia. Dan itu menyadarkan dia bahwa aku harus kembali kepada Bapakku. Aku harus kembali kepada Bapakku. Dan menarik Bapak Ibu, ketika kita baca ayat ini ya, kisah ini. Ketika anak itu kembali kepada bapaknya, bapaknya nggak ngomong apa-apa sama anak itu. Mau anak itu jelaskan, aku nih udah begitu berdosa Bapak kepada engkau. Wes aku nggak usah dianggap anak lagi, aku disuruh kerja aja. Bapaknya nggak ngomong apa-apa. Dia ngomongnya ke pelayannya, sediakan semua jubah, perhiasan yang terbaik. Ya. Ada gestur, ada bahasa tubuh yang diberikan oleh bapaknya. Dirangkul anaknya, dicium, tanda diterima. Seberapapun hancurnya hidup anaknya di luar sana, ketika dia kembali, bapak membuka tangannya dan menerima dia kembali. Bahkan diberikan cincin lagi untuk menjadi tanda bahwa kamu ini bagian dari keluarga ini. Kamu ini adalah anakku. Meskipun ya kita tahu di sisi lain kakaknya nggak suka ya, merasa iri. Kenapa anak yang sudah menghambur-hamburkan warisan harta bapaknya ini malah diterima. Sedangkan aku yang hidup selalu bersama dengan bapak, bekerja siang malam, nggak mendapatkan apapun, nggak pernah diperlakukan seperti itu gitu ya. Tapi bapaknya coba bilang, engkau hidup sama aku 24 jam gitu ya. Seolah-olah mau bilang gitu, 24 jam. Harusnya engkau tahu bagaimana kasihku kepada orang, kepada adikmu. Nah, kita tidak akan membahas lebih dalam cerita ini Bapak Ibu. Tetapi apa yang diumpamakan di dalam ayat ini menjadi gambaran yang begitu nyata dari cara kerja dosa yang menghasilkan penderitaan dan berujung pada pengampunan Bapa. Ya, ini adalah gambaran dosa di mana manusia yang telah rusak hidupnya, ya, hidup dalam hawa nafsu yang tidak dikendalikan, lalu dia sadar bahwa karena dosanya, karena dia hidup memberikan makan bagi dosanya, maka penderitaan itu datang menghampiri dia. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, dia menyadari, ini juga gambaran dari manusia yang menyadari keadaannya. Dia menyadari keberdosaannya
Dan dia tahu apa yang dia butuhkan ketika dia mengalami penderitaan. Yaitu kembali kepada bapaknya. Kembali pulang ke rumah bapaknya. Dan dari ayat ini, dari perumpamaan ini kita juga melihat begitu besarnya gambaran kasih Bapa kepada anaknya. Meskipun anaknya sudah berdosa seperti apapun, dia tetap menerima anaknya kembali. Seolah ayat ini juga ingin mengatakan kepada kita, ya mungkin pada hari ini ya Tuhan mau bilang sama kita, cari apa kamu sekarang? Lagi sibuk cari apa di dunia ini? Ayo pulang. Ya. Sudah cukup mengalami banyak luka, pulang. Seolah ayat itu juga mau berkata seperti itu ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan itu. Ya, next. Nah. Bapak Ibu, dari gambaran tentang kisah anak yang hilang ini, kita bisa melihat bahwa penderitaan dan luka yang dialami oleh orang secara terus-menerus, oleh kita secara terus-menerus itu akan membentuk berhala di hati kita dan cara kita berdosa. Karena sadar atau tidak, next. Ya kecil sekali ya. Penderitaan yang tidak diproses atau tidak dimaknai dengan benar, itu dapat menimbulkan satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam hati kita itu bisa menimbulkan keinginan-keinginan atau hawa nafsu yang bisa membawa kita kepada dosa. Ini adalah siklus dosa dan penderitaan. Saling berkesinambungan. Ya, dosa melahirkan penderitaan, penderitaan akan memunculkan kebutuhan, kebutuhan akan membawa kita kepada keinginan hawa nafsu kita, dan keinginan itu bisa mengarahkan kita kepada dosa. Kita harus keluar dari siklus ini. Selama kita tidak pernah bisa keluar dari siklus ini, maka kita tidak akan pernah bisa mengalami atau memberikan pengampunan yang sesungguhnya. Pengampunan yang kita berikan hanyalah pengampunan semu. Kadang kita kalau dilukai sama orang ya, kita berusaha ya udahlah gak apa-apa, maafin ya tak maafin. Kita gak pernah benar-benar memaafkan. Kadang kita hanya sekedar melupakan, meredam perasaan kita, supaya perasaan kesal, amarah, kebencian itu tidak lagi muncul mewarnai hati kita. Tapi coba kita tanya sama diri kita sendiri, betulkah aku sudah betul-betul memaafkan? Betulkah aku sudah betul-betul mengampuni? Next. Ya. Dan masalahnya, keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi ini, dia memunculkan luka, lubang luka di dalam hati kita. Luka ini Bapak Ibu membentuk narasi di dalam diri kita yang kita percaya dan kita hidupi. Narasi inilah yang akan mempengaruhi dan memimpin kehidupan kita, bagaimana kita memandang sesuatu, bagaimana kita memandang masalah, bagaimana kita melihat orang yang melukai kita, yang menyakiti kita. Misalkan ya, contoh, ada orang yang merasa direndahkan, dikucilkan, diperlakukan tidak adil hanya karena dia tidak cukup kaya, tidak cukup pandai, tidak cukup punya kuasa. Lalu lambat laun dia jadi berpikir bahwa aku akan dihargai kalau aku punya uang, kalau aku punya kuasa, kalau aku punya kedudukan, kalau aku pandai, kalau aku bisa memenuhi standar orang itu. Nah, muncul kebutuhan dan keinginan. Aku perlu bagaimanapun caranya punya uang yang banyak misalnya, punya kekayaan supaya aku bisa dihargai. Kebutuhannya adalah dihargai. Tapi menimbulkan keinginan untuk dia bisa menjadi orang yang kaya supaya dia dihargai. Bagaimanapun caranya, maka kekayaan itu telah menjadi pusat di dalam hatinya. Inilah yang disebut dengan berhala di hati kita. Kebutuhan, penderitaan, luka membuat berhala di hati kita.
Nah kalau ini enggak kita bereskan terlebih dahulu, luka ini enggak betul-betul kita betulin, yang rusak ini kita sembuhkan, maka enggak akan pernah ada kita bisa melepaskan pengampunan yang sesungguhnya. Jadi jauh ke belakang sebelum pengampunan itu terjadi, ada sesuatu dalam diri kita yang perlu kita bereskan lebih dahulu. Dan part tersulit, bagian tersulit kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia Bapak Ibu, menurut saya adalah bukan mengampuni orang lain, tetapi mengampuni diri kita sendiri. Berdamai dengan keadaan sulit kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan luka-luka trauma-trauma yang kita bawa dari masa lalu kita. Itu bukan hal yang mudah. Tapi kita perlu beres dengan diri kita sendiri untuk kita bisa sampai pada pengampunan yang sesungguhnya. Contoh berikutnya ya, misalkan ada orang yang selalu dapat kasih sayang yang bersyarat. Ya, waktu kecil dia selalu diberikan kasih sayang sama orang tuanya itu bersyarat. Kamu harus jadi anak yang baik, harus membanggakan orang tua. Kalau kamu jadi anak yang membanggakan orang tua, itu baru anaknya mama papa. Tuh lihat anak tetangga. Ya. Kasihnya bersyarat, kita sering mendapatkan itu bukan? Mungkin dari orang-orang terdekat kita, lalu kita tumbuh menjadi orang yang bagaimana caranya aku harus bisa mendapatkan kasih sayang yang sesungguhnya. Dengan berbagai cara. Kadang hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Luka inilah yang membentuk narasi di dalam pikiran kita, yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang masalah, bagaimana kita melihat orang yang melukai kita, bagaimana kita melihat trauma-trauma di dalam hidup kita. Nah inilah yang dikatakan sebagai narasi anti-Injil. Narasi yang tidak sebenarnya, bayangan, delusi dalam pikiran kita. Next. Ya. Keadaan inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu Bapak Ibu. Jika kita tidak pernah memahami bagaimana penderitaan itu bekerja dan apa yang sebetulnya kita perlukan, maka sejatinya kita tidak pernah bisa sampai pada aksi melepaskan pengampunan yang sesungguhnya. Jadi kenali dulu luka dalam hidup kita. Proses dulu rasa sakit dalam hidup kita. Gak apa-apa. Memang rasa sakit itu perlu diproses dalam hati kita, dalam hidup kita. Untuk kita bisa sampai melepaskan pengampunan yang sesungguhnya. Kita perlu peka dan memahami bagaimana penderitaan itu bekerja, dosa itu bekerja, dan apa yang sebetulnya kita butuhkan. Next. Karena itu Bapak Ibu, hal yang terpenting untuk kita miliki adalah satu, kesadaran akan keadaan kita. Selain sadar akan keadaan kita, kita sadar akan keberdosaan kita. Kita sadar bahwa kita butuh belas kasihan Allah yang memulihkan kita. Datang pada Allah, bawa luka itu, bawa rasa sakit itu di hadapan Allah. Saya selalu bilang dengan suami ya, atau dengan orang-orang yang saya layani, bahkan dengan anak-anak, saya melayani di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, di sekolah itu saya melayani usia SD. Tapi ternyata usia SD itu pergumulannya, permasalahan hidupnya juga kompleks ya, tidak hanya orang dewasa yang kompleks, tapi anak SD pun hidupnya kompleks. Apa yang dia rasakan, dia lebih lagi ya nggak bisa mengutarakan perasaannya ya, dia nggak tahu emosi apa yang sedang dia rasakan. Tapi saya selalu bilang seperti dengan suami, ketika kamu mengalami luka, sakit, jangan diabaikan, nikmati. Rasakan seberapa dalam luka itu, tapi bawa luka itu di hadapan Tuhan. Berserah, berseru kepada Bapa. Bapak Ibu, Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang hanya ingin mendengar doa-doa kita yang baik-baik saja.
Tapi dia juga Allah yang melihat dan memperhatikan kita. Bahkan setiap luka di dalam hati kita, dia perhatikan. Jadi bawa pergumulan itu di hadapan Tuhan. Menangislah di hadapan Tuhan. Kadang kita mengalami satu masalah. Kita merasa kita gak bisa membela diri kita. Bukan karena kita gak benar, tapi gak ada kesempatan untuk kita membela diri kita. Tapi kita bisa membawa rasa luka itu, sakit itu di hadapan Tuhan. Saya pernah mengalami satu titik merasa sangat direndahkan, ya, dikucilkan. Ya. Tidak banyak yang bisa saya lakukan karena memang tidak ada kesempatan untuk berbicara. Tapi waktu itu yang saya bisa lakukan, saya hanya menangis di hadapan Tuhan. Saya hanya berkata, Tuhan tolong. Tidak banyak yang bisa saya ungkapkan di hadapan Tuhan, tapi saya cuma bisa bilang, Tuhan tolong. Tuhan tolong bela aku. Tuhan tolong lihat diriku. Tuhan tolong dengar aku. Tuhan mendengar Bapak Ibu. Tuhan itu tidak menutup telinganya. Dia tidak menutup matanya. Dia memperhatikan kita. Seperti seorang bapak yang menerima anaknya kembali pulang dalam keadaan yang begitu menyakiti, sakit, tidak terhormat, tidak layak bagi dunia. Dia pulang ke hadapan Bapa dan Bapa menyambutnya dengan pelukan. Ayo nak, pulang. Jadi bawa luka itu, bawa rasa sakit itu, penderitaan itu ke hadapan Tuhan. Berseru di hadapan Tuhan. Bapa tolong saya. Banyak hal yang tidak bisa saya lakukan. Banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan. Banyak hal yang tidak bisa saya selesaikan. Tapi saya tahu Tuhan melihat saya. Bapak tolong aku. Tentu saja narasi anti-Injil yang selalu mewarnai kehidupan kita. Karena efek atau dampak dari penderitaan yang kita alami. Itu harus dilawan dengan narasi Injil yang benar. Ya. Harus dilawan dengan narasi Injil yang benar. Karena narasi Injil inilah yang akan menolong kita untuk mendefinisikan ulang penderitaan kita. Ya. Penderitaan di dalam kekristenan unik Bapak Ibu. Karena bukan dilihat sebagai sesuatu yang menyakitkan, tetapi dilihat sebagai alat untuk kita bisa melihat betapa buruknya dosa dan berharganya pengorbanan Yesus. Ketika penderitaan itu kita lihat dalam kacamata Injil yang benar, maka kita tidak lagi melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang terus menusuk kehidupan kita. Tapi kita akan melihat penderitaan, rasa sakit yang orang berikan dalam hidup kita itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa merasakan kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus. Next. Nah, di dalam Roma 5 ayat 3-4 dikatakan, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan ya atau ketekunan. Dan ketabahan atau ketekunan ini menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini adalah gambaran dari bagaimana iman Kristen mengajak kita memandang sebuah penderitaan atau kesengsaraan. Penderitaan, kesengsaraan dilihat sebagai sebuah alat supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Tapi masalahnya bukan tahan uji yang menjadi tujuan akhirnya, tetapi pengharapan di dalam Kristuslah yang menjadi tujuan akhir. Jadi penderitaan yang kita alami itu tujuan akhirnya adalah supaya membawa kita terus hidup, menikmati dan merasakan pengharapan di dalam Kristus. Ya, semakin besar penderitaan yang kita alami, maka semakin besar dan semakin dalam pengharapan kita di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ya. Kita tidak lagi melihat diri kita sebagai korban, kita tidak lagi melihat diri kita sebagai orang yang terus mengasihani diri,
tetapi kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang dikasihi dan diterima oleh Bapa. Berikutnya, ya. Narasi Injil yang benar itu akan juga menolong kita untuk menjalani penderitaan dengan cara yang berbeda. Kalau dulu disakiti orang, ya, kalau orang Tangerang itu, orang Jakarta, saya berasal dari Tangerang ya Bapak Ibu ya. Kalau orang Jakarta itu bilang, orang Betawi itu bilang senggol bacok. Ya, senggol bacok ya, di senggol sendiri, wah sudah langsung reaktif, menyala gitu ya. Tapi dalam iman Kristen, Injil yang benar akan menolong kita melihat dan menjalani penderitaan dengan cara yang berbeda. Ya. Injil akan memberikan kita definisi penderitaan yang benar. Kenapa penderitaan itu ada? Ya, tujuannya apa? Tuhan mau pakai penderitaan ini untuk apa? Dan akhir dari penderitaan itu sehingga kita dimampukan untuk menjalani setiap peristiwa dalam hidup kita dengan cara yang berbeda, dengan cara apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Narasi Injil ini harus ada, melekat, memimpin, mempengaruhi hidup kita. Narasi Injil yang seperti apa Bapak Ibu? Yaitu mengimitasi Kristus. Kristus juga menderita hidup di dunia. Dia merasakan penderitaan yang juga manusia rasakan. Untuk menyatakan kepada kita bahwa dia juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan bagaimana Kristus menjalani penderitaannya, maka itulah yang juga harus kita teladani. Next. Ya. Ini satu kekuatan bagi kita Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, setiap penderitaan yang dialami itu dapat dipakai Tuhan untuk menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Di dalam lensa yang baru ini, penderitaan kita jalani bukan lagi dengan kepahitan. Bukan lagi dengan rasa luka. Bukan lagi dengan rasa dendam. Awas kamu ya, lihat nanti. Oh tak sukses ya, supaya kamu melihat kesuksesanku. Kelihatannya positif, tapi di balik itu ada dendam Bapak Ibu ya. Nah, kita gak lagi menjalani penderitaan, rasa luka, dalam kacamata yang seperti itu. Tapi ketika kita melihat Kristus, kita melihat bahwa penderitaan ini bisa menjadi alat untuk kita jadi pribadi yang terus berpengharapan kepada Tuhan, maka justru kita akan melihat kedaulatan akan kasih Tuhan. Selanjutnya, ya. Bapak Ibu, penerimaan Allah itu membuat kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diterima, diampuni, dan dikasihi. Itu lebih dari cukup buat kita. Dunia menolak kita. Banyak orang menuntut kita untuk hidup sesuai standar dunia, sesuai standar mereka. Kita menjadi lelah. Tapi kita mau selalu ingat bahwa ada satu pribadi, seberapapun rusaknya keadaan kita. Tapi kalau kita kembali kepada Dia, Dia menerima kita, Dia mengampuni kita. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Dia Bapa kita. Ya. Dan hal inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita juga melepaskan pengampunan yang sama kepada sesama kita. Kita melihat orang yang melukai kita sebagai orang yang juga, dia juga merasakan penderitaan di dalam hatinya. Hanya bedanya dia belum bisa memproses rasa luka itu. Sehingga outputnya dia melukai kita. Nah, kita orang-orang yang sudah hidup dengan narasi Injil yang benar. Kita melihat orang yang melukai kita dalam kacamata yang berbeda. Bukan lagi kepahitan yang kita keluarkan, tapi rasa kasih, belas kasihan. Pengampunan yang sesungguhnya yang kita berikan. Next. Ya. Kehidupan dan kematian Kristus itu menjadi patron dalam kita menjalani kehidupan kita Bapak Ibu.
Kehidupan dan kematian Kristus itu bukanlah sebuah ajaran yang hanya bisa kita kenang, melainkan sesuatu yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kita turut mengalami kematian Kristus dalam kehidupan kita. Lewat apa? Mati bagi daging, mati bagi keinginan hawa nafsu kita, termasuk mati bagi rasa luka kita. Kita matikan itu, kita bawa kepada Kristus. Sebagaimana Kristus bangkit, memberikan kemenangan, kita pun menang dari rasa luka itu. Punya lensa yang berbeda melihat penderitaan. Dengan kita punya lensa yang berbeda, kita akan bisa memberikan pengampunan yang sesungguhnya kepada sesama kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa next. Memaknai dan memproses setiap luka dan penderitaan dengan cara yang tepat. Dan kita dimampukan untuk melepaskan pengampunan yang sesungguhnya. Bukan sekedar karena harus mengampuni. Tapi karena kita tahu bahwa kita telah lebih dulu menerima pengampunan dari Allah. Kita dikasihi, kita diperhatikan, kita diterima oleh Bapa kita. Kalau ada di antara kita pada hari ini mengalami luka, penderitaan, mungkin kita teringat oleh ucapan seseorang yang tidak bisa kita lupakan, yang begitu menyakiti kita, perlakuan orang lain yang begitu menusuk hati kita. Mari Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa luka itu di hadapan Tuhan. Sambil berseru, Tuhan tolong. Pulihkan hati ini. Berikan terang dalam hidupku supaya aku bisa melihat penderitaan dan luka ini sebagai alat yang Tuhan izinkan untuk aku menjadi orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Mari kita berdoa. Saya undang pemusik untuk maju. Silakan kita angkat satu pujian. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala. Kita mau tenangkan hati kita dan kita resapi setiap kata demi kata dalam pujian ini menjadi ungkapan kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap pergumulan, rasa sakit, kekecewaan, rasa bersalah di hadapan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memproses itu semua dalam hati kita. Biarkan Tuhan yang menyembuhkan itu semua dalam hati kita. Sadari bahwa kita adalah pribadi yang diterima, dikasihi, dilihat